Halo semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefani. Sekarang saya berada di rumah saya di daerah Nusa Tenggara Timur. Video training saya kali ini membahas bagaimana perjalanan saya menemukan aha moment saya. Pertama kali saya bergabung di New Skin adalah bulan Juni tahun 2015. Pada waktu itu, teman saya menawarkan. Dan pada saat itu juga saya memutuskan untuk menjadi pembisnis di New Skin. Banyak orang bertanya, mengapa? Yang pertama, karena teknologi yang ditawarkan oleh perusahaan kita New Skin, Xlock, merupakan salah satu teknologi yang langsung bekerja di sumber penuaan. Yang kedua, karena saya sangat menyukai alat galvanik spa wajah dan badan, di mana kita sudah ketahui dalam waktu 5 menit saja before afternya kita sudah dapat melihat. Yang ketiga, pada saat ini tren anti-aging itu sangat berkembang pesat dan mengenai produk fat loss yaitu program TR90 juga sangat berkembang pesat dan diprediksi kemungkinan ke depan akan menjadi tren yang berikutnya. Sedangkan yang keempat, saya memang orang yang suka berkawan dengan banyak orang. Jadi menurut saya bertemu dengan banyak orang-orang baru itu merupakan keseruan tersendiri bagi saya. Terus ada juga yang bertanya, mengapa saya percaya terhadap perusahaan New Skin ini? Boleh saya memberi jawaban? Yang pertama, karena saya sudah mengecek bagaimana latar belakang dari perusahaan ini. Perusahaan New Skin ini mempunyai sumber keuangan yang sangat kuat karena dia juga sahamnya dijual beli bebaskan di bursa saham di Amerika. Yang kedua, karena memang kualitas produknya itu sudah terbukti bagus. Yang ketiga, karena banyak miliarder-miliarder muda yang tercetak melalui bisnis ini. Yang keempat, jika saya bergabung saat ini dan dengan sistem marketing plan dan kita dibayar sebagai distributor dengan hasil kerja kita sesuai dengan kualitas kita, maka diprediksi dalam jangka waktu panjang akan lebih banyak lagi miliarder yang tercetak. Salah satu teman terbaik saya mengutarakan satu buah pertanyaan yang cukup mengejutkan saya. Dia bertanya, apakah kamu tidak trauma terhadap multi level marketing? Jawabannya, saya tidak trauma sama sekali. Memang jujur saya pernah kuliner di berbagai macam multi level marketing. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Namun pada saat ini saya sudah mengevaluasi diri bahwa pada waktu itu saya bergabung dengan perusahaan tersebut pada waktu usia saya yang terlalu muda, yaitu pada waktu SMP. Jadi saya menarik kesimpulan bahwa bukan salahnya perusahaan multi level marketingnya saya tidak menjadi orang yang sukses, tapi itu merupakan suatu kesalahan saya pribadi di mana pada usia itu saya memang belum siap untuk mengembangkan semaksimal mungkin potensi yang saya punya. Terus pertanyaan lagi juga datang, mengapa saya memilih perusahaan di New Skin ini? Di New Skin ini yang luar biasa, New Skin mempunyai OTG System 7 yang memungkinkan dimanapun kita berada, kita bisa membangun bisnis tersebut. Khusus di wilayah NTT ini, memang sistem OTG 7 memang belum terbentuk. Namun, pasti di kemudian hari ada atau tanpa adanya saya di bisnis ini, pasti akan ada orang yang akan memulai untuk membentuk sistem 7 tersebut. Namun usaha yang sampai saat ini saya tekuni, baik dari NTT sini, saya tetap akan rajin mengikuti training, yaitu melalui audio training maupun video training yang dilakukan oleh grup saya, di mana itu lebih fleksibel untuk memungkinkan saya mengikuti secara rutin. Terus sekedar sharing, setelah saya menjadi pembisnis New Skin sejak Juni 2015 sampai di bulan November 2015, kurang lebih rentan selama 6 bulan saya aktif di New Skin, saya memperoleh active income sebanyak kurang lebih 17 juta per bulannya.
Hal itu sebenarnya cukup luar biasa bagi saya, karena pada waktu itu saya memutuskan untuk masih bekerja di sebuah rumah sakit di NTT, dan saya juga ibu rumah tangga, membantu suami bekerja. Jadi pada waktu itu income 17 juta itu bagi saya juga sudah sangat besar. Namun banyak godaan yang datang. Sehingga pada waktu itu saya memutuskan untuk berhenti dari bisnis New Skin. Setelah itu saya mengevaluasi diri. Mengapa pada waktu itu saya memutuskan untuk berhenti? Saya beralasan karena saya memang lagi hamil dan saya karena kurang dukungan dari orang-orang terdekat saya. Namun belakangan ini saya sadar bahwa yang perlu dikoreksi itu adalah diri saya sendiri. Karena orang terdekat saya akan selalu merespon dengan apa yang saya lakukan. Nah, pada waktu itu saya menangkap bahwa saya salah bertindak karena mindset saya yang salah. Jadi, terima kasih juga di mana OTG System 7 ini menganjurkan bagi para distributornya untuk selalu membaca buku. Karena mungkin bukan upline kita atau orang terdekat kita yang akan menegur kita, namun dengan kita membaca buku sendiri itu bisa membantu kita untuk mengevaluasi bagaimana kinerja dan tingkah laku kita selama ini. Pada bulan Oktober 2016 kemarin, pada waktu saya ke Surabaya, saya diberi kesempatan untuk mengikuti leader camp training seharusnya untuk Ruby Above. Namun pada waktu itu saya bisa diberi kesempatan untuk ikut, dan di situ saya bisa membuka mata saya dan saya semakin bisa mengevaluasi diri, di mana yang menjadi hambatan saya adalah karena pada waktu itu saya kurang fokus kepada goal yang ingin saya capai. Yang kedua, saya kurang konsisten, di mana walaupun banyak gangguan atau merasa kenapa bisnis saya belum ada perkembangan, saya terlalu cepat memutuskan untuk berhenti. Yang ketiga adalah mengenai peak state. Peak state ini di mana kita perlu mengetahui bahwa kita ini adalah saklar yang mampu di on off kan. Maksudnya di on off kan dalam hal ini adalah misalnya kita senang karena kita mendapatkan eh, customer baru atau distributor atau pembisnis yang baru, kita sangat senang. Namun ketika mereka drop, kita juga ikut drop. Nah, itu nggak boleh. Makanya pada waktu di training itu saya diajarkan pitch state bahwa ketika emosi kita itu jatuh di dasar yang paling rendah, pada saat itu juga jika kita sadar bahwa itu merupakan suatu keadaan yang salah, kita harus segera otomatis merubah saklar kita untuk kita tetap di dalam kondisi semangat yang tetap berapi-api. Jadi walaupun kita ditolak orang, it's okay. Mungkin kita akan mengevaluasi apa yang menjadi kesalahan dan kita akan memperbaikinya di kemudian hari. Jadi jangan putus asa teman-teman, karena penolakan maupun banyak godaan dan rintangan itu akan selalu dialami oleh kita sebagai distributor di New Skin. So, pada intinya, sukses atau tidaknya kita di bisnis New Skin itu adalah tergantung dari kita sendiri. Jadi mulai malam ini ayo kita sama-sama menjadi promotor untuk diri kita sendiri dan untuk tim kita sendiri. Dan kita juga harus menikmati bagaimana proses bisnis ini berlanjut. Nah, setelah itu kita kan mempunyai visi sama-sama, yaitu di mana tahun 2020 kita harus bisa sama-sama mencetak 200 ruby untuk wilayah Jawa Timur dan Denpasar. So, pertanyaannya teman-teman, apakah Anda pada waktu itu sudah menjadi ruby eksekutif mengikuti bagiannya, atau Anda di luar itu? Atau Anda sudah mengambil keputusan untuk menjadi Ruby eksekutif, dan berapa banyak Anda bisa membantu teman-teman Anda untuk mencetak ruby-ruby yang selanjutnya? Oke, pertanyaan ini mari kita renungkan sama-sama ya teman. Saya juga dan Anda pun yang menonton ini juga. Dibalik lagi karena profesi saya sebagai seorang dokter,
belakangan ini banyak rame di sosial media mengenai DLP. DLP itu adalah mengenai dokter layanan primer, di mana dokter umum pun harus bersekolah lagi selama 2 tahun agar kita dapat praktek sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, bagi teman-teman yang lagi galau nih, mungkin multi level marketing bisa menjadi salah satu solusi yang bisa teman-teman pertimbangkan. Tidak ada salahnya kita sebagai seorang dokter mempunyai profesi sebagai pembisnis profesional. Kita juga menjadi konsultan keuangan bagi teman-teman dan orang terdekat kita. Kita juga bisa menjadi konsultan anti aging melalui skincare-nya. Toh di mana sekarang dokter estetik pun juga banyak. Setelah itu kita juga tetap bisa mengobati teman-teman dan saudara-saudara kita melalui produk Pharmanex. Nah, kita juga bisa menjadi trainer di program Fat Loss TR90. Nah, jadi dengan berbagai macam opportunity bisnis yang ditawarkan oleh New Skin, jangan hanya kita terpatok dengan profesi kita saat ini. Jadi kalau misalnya saja Anda ibu rumah tangga, atau Anda karyawan, atau Anda pengangguran mungkin, atau cuma mahasiswa dan sebagainya, itu it's okay. Karena latar belakang berbeda pun, asalkan kita bisa mengambil komitmen dan kita terus menjalankannya secara fokus dan konsisten, pasti itu akan ada hasilnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau menonton video ini dan semoga berguna untuk kita semua. Oke, good night and bye-bye.